Kita bicara soal persiapan apa yang harus kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan. Tentu kita ingin mendapatkan kelompok yang ketiga yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Ada beberapa persiapan supaya kita masuk Ramadan itu betul-betul bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan pembahasan kita di malam hari ini kita bicara soal persiapan apa yang harus kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa apabila masuk bulan Ramadan, kita tahu bahwa manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama yang disebut dengan zalimu li nafsi. Ada orang-orang yang menghadapi Ramadan itu disebut dengan zalim li nafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Artinya kedatangan Ramadan bagi dia seolah-olah bulan biasa, bukan bulan yang dianggap mulia. Sehingga kedatangan Ramadan itu tidak bahagia bagi dia. Yang ada justru malah rungsep hatinya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang muktasid, tengah-tengah, di mana dia masuk bulan Ramadan, dia berpuasa layaknya orang-orang yang berpuasa. Dia juga tarawih layaknya orang-orang yang ikut tarawih dan begitu seterusnya. Tetapi dia melakukan itu hanya sekedar adat istiadat saja. Ya memang masuk Ramadan ya harus puasa, harus tarawih, baca Quran. Orang seperti ini masih mendingan kan itu. Tetapi orang-orang seperti ini tidak mendapatkan keistimewaan Ramadan. Lah kelompok yang ketiga inilah yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba mencari kebaikan. Di mana sebelum Ramadan dia sudah senang. Bahkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kalau bisa dia mendapati Ramadan. Dan dia sudah merancang tuh. Nanti kalau bulan Ramadan dia akan menghatamkan Al-Quran sekian kali hatam, melaksanakan qiyamul lail dan begitu seterusnya. Inilah kondisi kaum muslimin apabila menghadapi Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tentu kita ingin mendapatkan
kelompok yang ketiga yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Ada beberapa persiapan supaya kita masuk Ramadan itu betul-betul bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Yang pertama, al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuknya kita ke dalam Ramadan betul-betul bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Azza wa Jalla. Dan kita setiap hari membaca kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah hari ini saja atau malam ini saja antum tidak mungkin sampai di sini. Jadi sampai di sininya antum itu karena pertolongan. Makanya kalau masuk bulan Ramadan dari sekarang minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, at-taubatus shadiqah. Berusaha dari sekarang kita sudah memperbaharui taubat. Tentu taubat yang benar-benar taubat. Makna taubat yang benar-benar taubat artinya taubatan nasuha. Maklum ya, syurutut taubah, syarat-syarat taubat adalah meninggalkan dosa, berazam untuk tidak melakukan kembali, kemudian mengikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, dan kalau itu berkenaan dengan hak manusia maka kembalikan. Mungkin kita pernah mengambil sesuatu, kembalikan kepada yang memilikinya, atau pernah mendolimi seseorang maka kita minta maaf. Ini yang kedua. Yang ketiga, musalahatun nas. Berusaha untuk baikan dengan orang yang selama ini bermusuhan dengan kita. Karena di antara orang yang tidak akan diangkat amalannya setiap pekan saja, minggu, Senin dan Kamis, itu dua manusia. Pertama, orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua, orang yang dalam hatinya ada syahna. Syahna itu artinya kedengkian dan kebencian, permusuhan antar sesama manusia. Jadi kalau kita punya musuh ya sekarang minta maafnya. Karena selama Ramadan kita akan berjumpa dengan Senin dan Kamis itu beberapa kali. Dalam sepekan kan mesti ada Seninnya, ada Kamisnya, mesti itu. Karena rugi kalau seandainya kita masuk Ramadan, kita sudah berpuasa, kita sudah tarawih, membaca Quran, masuk di hari Senin di bulan Ramadan tidak diangkat pula amalan kita. Atau masuk di Seninnya pula tidak diangkat pula amalannya, kan rugi. 1 tahun kita menunggu Ramadan. Maka dari sekarang kita mengislah diri dengan orang-orang yang kita musuhi atau orang yang bermusuhan dengan kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, at-tahallul minal madzalim. Berusaha untuk meminta dihalalkan dari orang-orang yang pernah kita sakiti, dari orang-orang yang pernah kita zalimi. Jangan sampai masuk Ramadan harusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya, tapi justru tidak diijabah. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang kita zalimi tersakiti dengan kita. Maka ini juga penting, at-tahallul minal madzalim. Karena nanti pada hari kiamat ada satu tempat yang disebut dengan qantarah. Disitulah berlaku hadis muflis yang Nabi SAW katakan, atadruna mal muflisu hadhil ummah. Tahukah kalian siapa orang bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan, ya bangkrut orang yang gak punya uang, yang gulung tikar usahanya, ya dia hanya polos saja jawabannya. Tapi Rasul mengatakan bukan itu, tapi orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala 1 gudang, tetapi dia pun membawa dosa terhadap orang lain 1 gudang juga. Terjadilah barter pahala dan dosa. Jadi kalau seandainya masuk Ramadan kemudian kita belum meminta kehalalan orang-orang yang kita zalimi, lalu apa ibadah yang kita lakukan selama Ramadan kalau kemudian kita berikan kepada orang-orang yang kita zalimi? Capek saja akhirnya kan. Ini juga yang keempat. Kemudian yang kelima,
birrul walidain wasilaturrahim. Dari sekarang kita meminta keridhaan kepada orang tua, karena maksudnya kita masuk Ramadan itu kan ingin ibadah, mencari keridhaan Allah. Kita tarawih, kita puasa, kita sedekah, baca Quran kan ingin mencari ridha Allah. Sementara ridha Allah itu tergantung dengan ridha orang tua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ridha Allah fi ridha walidaini, bahwa keridhaan Allah itu ditentukan dengan ridhonya orang tua. Tetapi sebaliknya, kemurkaan Allah juga ditentukan dengan kemurkaan orang tuanya. Coba kalau seandainya kita masuk bulan Ramadan sementara kita masih bermusuhan dengan orang tua, tidak minta maaf kepada mereka, apa yang antum cari bulan Ramadan? Coba. Makanya sebelum Ramadan itu birrul walidain, silaturrahim. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, at-ta'allum bi fiqhi Ramadan. Ini penting. Sebelum masuk bulan Ramadan itu harusnya kita sudah baca-baca tentang fikih Ramadan. Bagaimana puasa, apa pembatal-pembatalnya, bagaimana fikih qiyamul lail, tarawih, bagaimana fikih i'tikaf. Itu perlu supaya sempurna ibadahnya. Karena ada orang yang tidak paham tentang pembatal puasa, dia melakukannya disangka tidak batal puasanya, atau mungkin sebaliknya. Seperti wanita yang menyusui, macam mana puasanya, wanita yang hamil, macam mana puasanya, dan begitu seterusnya. Itu kan penting itu. Karena ibadah dengan ilmu itu berpahala, tapi ibadah tanpa ilmu itu hanya capek belaka. Iya, dia beribadah, tapi karena dilakukan tanpa ilmu, ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ibadah itu dilakukan dengan ilmu, dapat pahala. Nah, dari sekarang sudah kita baca-baca. Sekarang Allah bukakan, coba di tangan antum ada handphone. Ya, kita bisa mendengar kajian-kajian asatidz kita atau membaca-baca makalah tentang fikih Ramadan. Ini yang ke-6. Yang ke-7, dari sekarang kathratul istighfar, memperbanyak istighfar, karena Ramadan itu kan syahrut taubah, ikhwan. Ramadan itu bulannya tobat. Makanya disebut dengan syahrul maghfirah namanya. Bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu merata di bulan Ramadan. Dia bulan ampunan, ya. Maka biasakan dari sekarang membaca istighfar. Ketika masuk Ramadan, betul-betul kita masuk kepada bulan ampunan. Ini juga yang nomor 7. Yang nomor 8, an-niyatu as-salihatu li a'mali salihati. Dari sekarang kita tanamkan niat yang baik. Atau dengan kalimat lain, dari sekarang kita sudah punya program lah bahasanya, ya. Oh, nanti bulan Ramadan insyaallah saya akan menghatamkan sekian hataman. Makanya kalau kita lihat para ulama dulu seperti Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik itu kan setiap hari dia mengajar hadis di Masjid Nabawi. Tetapi kalau masuk Ramadan dia tidak mengajar lagi. 1 bulan dia tidak mengajar. Dia fokuskan manfaatnya untuk diri sendiri. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Dia hafal Quran, tapi tetap dia pegang mushaf. Dan dia hatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Begitu juga Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, dia hatamkan Al-Quran 1 kali. Dan dia tidak pernah mengajar hadis. Atau Imam Bukhari juga sama. Dan Imam Ahmad setiap 3 hari sekali dia hatamkan Quran. Tapi kalau masuk pada 10 akhir Ramadan, dia hatamkan setiap hari 1 kali. Tentu ini tidak bertentangan dengan hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Ketika berdialog dengan Nabi SAW, kata Rasul, kata Abdullah ibn Amr, kata Rasul, wahai Abdullah ibn Amr, hatamkan Al-Quran itu minimalnya sebulan sekali. Kata Abdullah ibn Amr, saya sanggup wahai Rasul, kurang daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu 2 minggu sekali. Kata Abdullah ibn Amr bin As, saya sanggup kurang dari itu. Kalau begitu setiap 7 hari sekali. Kemudian kata Abdullah ibn Amr, aku sanggup kurang dari itu. Kata Rasul, ya sudah, 3 hari sekali kau hatamkan dan Quran, dan tidak boleh kurang dari 3 hari. Kata-kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Amr, jangan sampai kurang dari 3 hari menghatamkan Quran. Lah bagaimana dengan Imam Malik tadi, Imam Zuhri, Imam Bukhari yang setiap hari menghatamkan Quran?
Apa tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW? Kata para ulama, hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan Imam Ibn Rajab, hadis Rasul kepada Abdullah bin Amr, jangan hatamkan kurang dari 3 hari, maksudnya di semua bulan dalam setahun kecuali Ramadan. Kalau Ramadan boleh, walaupun dihatamkan 1 hari 1 kali, karena Ramadan bulan Quran masalahnya. Jangan sampai di bulan Quran kita tidak menghatamkan Quran, atau minimalnya jangan sampai bulan Quran kita tidak membaca Quran. Kan aib ya kawan, masa bulan Quran kita tidak baca Quran? Ini bulan Quran ya. Maka dari sekarang kita punya semacam agenda, kalau bisa ya minimal sebulan 1 kali hatam lah kan begitu. Masa tidak bisa kan itu? Kalau umpamanya kita ambil saja 1 hari 3 lembar, selesailah itu, nggak sampai 1 bulan sudah hatam Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya ada niat yang baik. Ada niat yang baik untuk melaksanakan tarawih, mencari tempat-tempat yang khusyuk gitu kan, yang imamnya mungkin lama dan begitu seterusnya, supaya kita lebih khusyuk lagi. Kemudian juga yang nomor berapa itu? Yang nomor 7. Nomor 9, as-sadaqatu. Dari sekarang kita sudah latihan sedekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bulan Ramadan itu menjadi manusia yang paling dermawan. Bahkan lebih dermawan lagi apabila saat Jibril turun datang. Raja Al-Quran bersama Rasul itu seperti rih al-mursalah, seperti angin yang menghembus, bahkan lebih daripada angin yang menghembus. Saking dermawannya Nabi SAW. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah kita lihat di bulan Ramadan kaum muslimin terbuka hati mereka. Makanya kita lihat orang-orang yang memberikan iftar, orang-orang yang berpuasa itu kan hampir di semua masjid ada. Coba kalau antum di hari-hari biasa Senin Kamis ke masjid cari iftar, ada enggak tuh? Nggak ada. Hanya di bulan Ramadan yang ada itu setiap hari. Bahkan hampir di semua masjid. Bahkan di semua perumahan itu malah dibagi-bagi sedekahnya. Ini gang ini besok ngasih iftar kan gitu ya. Dan itu luar biasa karena Nabi SAW yang mengatakan man fattara shaim kana lahu ajru shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa tuh. Luar biasa gitu ya. Maka dari sekarang latihan bersedekah. Kemudian juga yang nomor 10, hifdhu as-salawat, menjaga salat. Kalau di luar Ramadan kita dianjurkan untuk menjaga salat, maka di dalam Ramadan lebih dianjurkan lagi untuk menjaga salat, terutama menjaga waktu-waktunya. Dan menambah dengan yang sunnah-sunnah kan itu. Kalau di luar Ramadan mungkin antum salat sunnah ya rawatib saja lah kan itu. Mungkin salat malam itu ya 1-2 yang melakukannya. Tapi kalau Ramadan kan qiyamul lail tiap hari. Tiap malam kan itu qiyamul lail. Tapi ada yang lucu gitu ya. Kalau tarawih dia tarawih, tapi kalau puasa tak mau pula dia. Aneh pula kan itu. Siang tak puasa, malam pula tarawih. Kan itu ya. Tapi ada juga yang aneh, lebih aneh daripada itu. Tarawih dia sholat, tapi sholat wajib pula ditinggalkan. Nah, ini kan lebih aneh lagi, aneh tapi nyata. Ya. Tarawihnya rajin, malam subuhnya nggak ada. Gimana? Apa yang didahulukan? Yang wajib dulu baru yang sunnah, kawan. Bukan mementingkan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Maka penting hifdzus salawat, ya, menjaga salat selain yang wajib juga yang sunnah-sunnah, karena itu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita menambah yang wajib dengan yang sunnah, sebagaimana hadis qudsi ma'ruf, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan menambah yang sunnah-sunnah selain yang wajib, sehingga aku tanamkan kecintaanku kepadanya. Jadi sebab kecintaan Allah itu salah satunya menambah ibadah wajib dengan yang sunnah. Kemudian juga ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama salaf dulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan aja mereka sudah berdoa. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan Ramadan. Apalagi kalau kita melihat konteks tentang kedekatan Allah saat kita berdoa itu terselip di ayat Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku soal aku, katakan ya Muhammad, aku dekat. Akulah yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini terselip di ayat Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillat lakum laila syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an", terus sampai kepada wa idza sa'alaka ibadi anni, kemudian di akhir ayat wa uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dia terselip di tengah-tengah ayat-ayat Ramadan itu. Karena kata para ulama tafsir, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita, setiap hari Allah dekat dengan kita apabila kita berdoa. Tapi apabila masuk Ramadan, maka Allah jauh lebih dekat lagi dengan kita maksudnya. Makanya bulan Ramadan itu syahrud doa. Bulannya kita memperbanyak doa. Dan ulama mengatakan jangan tinggalkan 3 waktu di bulan Ramadan saat berdoa. Pertama, saat antum berbuka puasa. Itu doanya mustajab. Yang kedua, saat kita makan sahur. Karena makan sahur itu tepat di sepertiga malam akhir, dan di situ Allah turun. Dan Allah katakan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni dosanya. Dan selepas subuh sampai terbit matahari, karena itu waktu berkah. Yang Nabi SAW katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Ya, maka persiapan Ramadan perbanyak doa. Kemudian juga termasuk at-takhallus min afatil lisan. Berusaha untuk dari sekarang ini menjauhi dosa-dosa lisan. Ya, jauhi, jangan sampai ghibah, namimah, berdusta, menghina, mencaci, memaki, semua dosa lisan. Karena ini yang menjadikan pembatal pahala puasa. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Apa penyebabnya coba? Penyebabnya dia hanya berpuasa mengikuti kewajiban saja. Oh, puasa itu tak makan, dia tak makan. Puasa itu tak minum, dia tak minum. Oh, puasa itu tak melakukan hubungan, dia tak melakukan hubungan. Tetapi hanya sebatas ini. Dia tidak menjaga lisannya. Dia puasa tapi ghibah, dia puasa tapi namimah, dia puasa tapi berdusta. Maka ini sama dengan menghilangkan pahala puasa. Itulah yang disebut dengan qauluz zur. Kata Nabi SAW, "Man yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi SAW, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang berdosa, maka bagi Allah tidak akan menerima walaupun dia menahan lapar dan dahaganya. Ya, dari sekarang maka terbiasakan lisan itu, hindari dosa-dosa lisan itu ya, seperti itu. Kemudian juga at-takhallus min adatis sayyi'ah. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di luar Ramadan, sehingga masuk bulan Ramadan itu sudah menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk, ya, berteriak-teriak, ngobrol sana sini, tidak ada faedahnya, kesana kemari, pokoknya tinggalkan hal-hal yang buruk, ya, supaya masuk Ramadan betul-betul menjadi pribadi yang baru. Kemudian juga ma'rifatus syarafi syahri. Untuk meningkatkan semangat kita menyongsong Ramadan adalah kenali bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa. Tapi Ramadan itu bulan besar, bulan mulia, bulan hebat. Bulan di mana pintu-pintu sorga dibuka, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana setan-setan diikat, bulan di mana pahala-pahala kita dilipat gandakan, tidak ada batasnya. Ya, bulan di mana Ramadan ini ada satu malam yang kalau kita dapati, ibadah kita sama dengan 83 tahun, sementara umur kita aja belum tuh sampai situ. Sebut dengan Lailatul Qadar. Bulan di mana mudah kita mendapatkan ampunan. Kata Nabi SAW, man shama Ramadhanan, wa fi riwayatin man qama Ramadhanan, wa fi riwayatin man qama Lailatul Qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, dalam riwayat barang siapa yang salat malam, dalam riwayat barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah gugurkan dosanya.
Jadi supaya kita ini semangat ketika melihat bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa, bulan mulia gitu ya, bulan banyak pahala. Orang kalau sudah mendengar pahala tentu akan semangat kan. Contoh umpamanya kalau antum umroh atau haji, mendengar bahwa di Masjidil Haram itu kalau antum sholat, 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat, kan semangat antum, senang ya. Atau sholat di Masjid Nabi sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Atau ketika bersedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Atau ketika membaca Quran 1 huruf sama dengan 10 pahala, kan senang kita kalau mendengar pahala itu kan. Lah Ramadan gak ada lipatannya ya kawan. Pahala di bulan Ramadan tuh gak ada lipatannya. Kalau itu masih ada lipatannya 100.000 kali kan gitu ya. Ini tidak ada. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah berfirman, as-sawmu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan membalasnya, tanpa menyebutkan berapa pahalanya. Dahulu di zaman Nabi SAW ada 2 orang berkawan. Yang satu mati syahid, yang satu mati setelahnya, tapi tidak mati syahid ya. Abdullah bin Amr bin As kalau tidak salah bermimpi ketika kemudian yang mati syahid, kemudian setahun setelahnya kawannya juga mati tapi tidak mati syahid, dijumpakan di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan kepada yang meninggal setelahnya ya, tapi dia mendapatkan Ramadan, masuk surga dulu kamu, yang syahid belakangan. Jadi Abdullah bin Amr bermimpi seperti itu, langsung diceritakan kepada Nabi. Kok bisa? Harusnya yang mati syahid kan masuk surga duluan, karena yang satu tidak mati syahid, tidak. Karena bukankah orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab? Maka Rasul menjelaskan, ya, kenapa kemudian yang hidup 1 tahun setelahnya, walaupun dia tidak mati syahid, tapi dia mati setelah bulan Ramadan. Karena selama Ramadan dia mendapatkan banyak keistimewaan, mendapatkan qiyamul lail, mendapatkan puasa, qiraah Quran, dan pahala yang besar melebihi pahala syahid. Makanya dia masuk duluan daripada orang yang mati syahid. Nah, ini keutamaan Ramadan. Kalau kita paham kan, semangat kita menghadapi Ramadan. Makanya kenali bahwa Ramadan bukan bulan biasa, Ramadan itu bulan mulia. Nah, itu maksudnya. Kemudian juga dari sekarang ta'widun nafsi ala siyami wal qiyam wa qiraatil Quran. Ya, kalau bisa ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu kita biasakan dari sekarang. Oh, Ramadan itu nanti kita akan berpuasa. Ya, kalau bisa kita puasa dari Sya'ban. Kan itu ya. Oh, bulan Ramadan qiyamul lail. Kalau bisa ya kita berusaha untuk salat malam dari sekarang. Oh, kalau Ramadan itu biasa baca Quran. Kalau bisa kan dari sekarang kita baca Quran. Biasakan ibadah-ibadah yang kita akan lakukan di bulan Ramadan, lakukan sekarang, itu maksudnya. Untuk persiapan Ramadan. Karena orang yang membiasakan sesuatu ketika masuk kepada kebiasaannya, bagi dia kebiasaan itu ya akan luar biasa bagi dia. Contoh umpamanya orang yang biasa membaca Quran, dia mudah menghatamkan Quran. Tapi orang yang tidak biasa baca Quran, walaupun dia bisa baca Quran, sulit dia menghatamkan Quran. Orang yang jarang qiyamul lail, sekali ketemu Ramadan imamnya 1 juz, pindah masjid dia. Ya, nggak biasa kan? Lam yakunil aja kelamaan katanya. Apalagi 1 juz kan itu ya. Kadang nggak biasa gitu. Jadi kalau orang biasa itu yang komplain bukan kita kepada imam, bukan kita kepada imam gitu, komplain karena terlalu lama. Bisa saja kemudian kita komplainnya malah kok terlalu cepat mam kan itu. Mungkin bisa saja komplainnya seperti itu karena terbiasa gitu ya. Nah, ini juga dipahami bahwa membiasakan diri melakukan ibadah-ibadah yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Termasuk dari sekarang takallul minat ta'am. Ya. Cobalah sedikitkan makan. Karena kita mau puasa maksudnya. Orang kalau jarang puasa tiba-tiba puasa, mungkin seminggu pertama itu meledak lah itu kan. Mungkin bunyi terus perut prak gak jelas kan itu ya. Karena orang tidak biasa puasa. Kadang-kadang lupa diri pula minum. Entah lupa betulan atau lupa diri, tak tahu ya. Karena orang nggak pernah puasa aja. Sekali puasa apa nggak kaget perutnya. Akhirnya apa? Untuk menghindari batal, tidur. Untuk menghindari batal kan umumnya tidur ya. Seminggu pertama itu disebut puasa tidur biasanya. Nanti kalau 2 minggu setelahnya barulah terbiasa tuh. Nah, ini dari sekarang ya kurangilah makan. Kebetulan malam ini kita makan pula ya. Kemudian juga ya kalau antum punya biaya, dari sekarang antum berpikir ingin umrah di bulan Ramadan. Entah di awal, entah di tengah, entah di akhir. Karena Rasul mengatakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersama Nabi.
Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i kata Rasul. Umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji bersama Nabi. Ya kalau memang ada biaya gitu ya. Kalau tidak ada biaya ya sudahlah di rumah saja ya. Kemudian juga niatkan untuk i'tikaf ya, kalau memang ada waktu antum dikurangi kerjanya ya i'tikaf ya. I'tikaf juga termasuk fardu kifayah. Ya, sunnah muakkadah. I'tikaf itu disebut sunnah muakkadah karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Seumur hidup Rasul tidak pernah meninggal i'tikaf. Bahkan setelah meninggalnya istri-istrinya melanjutkan i'tikaf itu. Ya, kalaupun antum tidak i'tikaf 10 hari di akhir Ramadan, minimalnya 1 hari 1 malam lah ada di masjid. Ya, jangan i'tikaf di kamar. Makanya Nabi SAW kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, kata Aisyah, syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya. Maknanya apa? Menjauhi istri-istrinya. Kalau antum enggak, ya bukan mengencangkan sarung, membuka sarung pula. Ya, jadi intinya bahwa hal-hal yang disebutkan di sini itulah persiapan kita di bulan Ramadan, dan yang terpenting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong Ramadan dengan 5 perkara yang disebutkan dalam doa. Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, apabila hilal Ramadan sudah nampak kepada kami, ya Allah berikanlah kepada kami keamanan, berilah kepada kami keimanan, berilah kepada kami keselamatan, berilah kepada kami keislaman, dan berilah kepada kami taufik. Ini doa yang dianjurkan. Walaupun sebagian lama dilemahkan lafadznya, tetapi dilemahkan hadisnya, tapi lafadznya baik, dan dianjurkan oleh sebagian lama yang lainnya dibaca apabila kita melihat hilal. Jadi kalau pemerintah sidang isbat namanya maghrib gitu ya, bahwa besok itu 1 Ramadan, maka antum berdoa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Karena itu minta 5 permintaan kita di bulan Ramadan. Pertama, bil amni, kita minta keamanan. Lihat saudara kita di Gaza, apa yang terjadi? Belum Ramadan mereka sudah puasa karena nggak ada yang dimakan, nggak aman. Tapi kalau kita aman, kita bisa ibadah dengan tenang. Minta keamanan di bulan Ramadan. Jangan terjadi kerusuhan, peperangan seperti negara-negara konflik. Yang kedua, bil iman. Selain keamanan, keimanan. Karena iman juga karena aman. Kalau tidak aman susah untuk iman. Artinya membangkitkan keimanan kan, karena banyak godaan. Tapi kalau sudah aman, bangkit iman. Iman ini yang menggerakkan kita. Iman itu kalau menghujam di dada kita, maka tergerak semuanya. Antum datang ke sini itu karena iman. Kalau nggak ada iman nggak akan ke sini. Minta kepada Allah keimanan yang menggerakkan supaya kita bisa beribadah dengan iman itu, tergerak untuk sholat, untuk puasa, untuk ini macam-macam. Kemudian wassalamati wal islam, keselamatan, selamat ya. Tidak di Ramadan tidak dikasih penyakit, tidak ada masalah ekonomi yang mengganggu ibadah, tidak ada konflik keluarga, pokoknya selamat semuanya supaya tenang ibadahnya. Kemudian bil Islam ya, kita minta kepada Allah agar betul-betul kita bisa mengamalkan Islam dengan kafah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir taufik, dan yang penting hidayah. Minta kepada Allah hidayah, karena hidayah itu yang membimbing kita dunia kita dan akhirat kita. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat kultum atau kulibas ya. Kalau kultum kuliah terserah antum. Kalau kulibas ya sudahlah, karena habis ini ada makan-makan. Saya ucapkan terima kasih. Insyaallah mungkin ini kajian terakhir. Kita ketemu setelah Ramadan ya. Pak Jul ya. Insyaallah kita ketemu setelah Ramadan. Ya, bila ada kata-kata saya selama pengajian menyinggung antum, saya juga minta maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,